Oknum anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur diduga telah menggelapkan uang untuk pembangunan musola dan pembelian tanah makam. Salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang berinisial JP diduga telah menggelapkan uang untuk pembangunan musola sebesar 250 juta dan untuk pembelian tanah makam sebesar 50 juta di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekapung Udi, Kabupaten Lampung Timur 1 tahun yang lalu. Uang sejumlah 300 juta tersebut hasil penjualan dari tanah milik KUD di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udi, Kabupaten Lampung Timur. Terkuaknya kasus ini sesuai penjelasan Kepala Desa Pugung Raharjo Sumarlan dan beberapa warga yang mengetahui transaksi tersebut, termasuk anggota KUD. Hingga berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi atau penjelasan wawancara secara khusus dengan media ini dari bersangkutan. Resolusi TV Lampung, Herwandi melaporkan dari Lampung Timur. Tanah KUD itu seperti apa, Pak Juwadi? Tanah KUD ini kan tanah anggota masyarakat, anggota KUD. Ya, anggota. Berdasarkan kan itu, itu berdiri tahun 82. Itu ketua satu Pak Dikdo. Saya jadi pengurus KUD tahun 85 sampai 91. 91. 91. Setelah itu karena saya nikah, kawin sama bapak harus keluar bekerja sendiri. Setelah sampai akses KUD semua habis, ya tinggal itulah. Itu kan rapat Pak Dikdo titik akhir ke sini, artinya udah titik akhir, kan terus anggota ini pada kumpul. Artinya mumpung Pak Dikdo masih hidup itu dijelaskan. Ya. Karena tanah itu atas nama Niti Sutido. Oh, bukan atas nama KUD. Bukan. Nah, disitulah kesepakatan itu dilelang Dibagi. Jadi tanah KUD itu sendiri milik berapa desa, Pak? ini Pak KUD anggota ini kan termasuk anggotanya kan ada desa satu Pugung Rajo pertama, Bau Nusari, terus sebagian ada Gunung Pasir Jaya. Gunung Pasir Jaya. Letak tanah KUD itu di desa mana? Di desa Pugung Rajo. Pugung Rajo di sebelah mana, Pak? Dekat Purba. Kiri jalan arah mau ke Sidoarjo. Oh, kiri jalan berarti di pinggir lintas. Jadi cerita daripada penjualan tanah itu sendiri yang menjual itu siapa? Yang menjual kesepakatan. Kesepakatan anggota. Yang menjualnya siapa? Yang menjualnya semua anggota. Semua anggota. Nah, terus dapat duit itu dibagi dengan anggota. Ya, yang 2M, yang 1M untuk permintaan keluarga. Pak Dikdo yang punya surat, yang 1M untuk anggota. Nah, terus ada kaitannya dengan pembelian makam itu apa, Pak, kaitannya? Nah, pembelian makam karena tanah di balik desa, di Pugung Rajo, waktu itu surat itu kan hilang. Nah, memunculkan surat baru itu kan dengan syarat Pak Sumar sekarang ini minta artinya untuk beli makam. Pak Sumardi, Pak Kades. Nah, jadi kelanjutan daripada pembelian makam itu, kenapa harus diminta Pak Kades untuk membeli makam itu, Pak? Ya, itu permintaan kepala desa. Karena syarat daripada penjualan itu tadi. Karena minta untuk desa kan, artinya makam udah mau habis, artinya desa minta dibelikan. Itu jumlahnya 100 juta. Terus yang menyerahkan duit itu sendiri tadi siapa? Joko Pramono. Pak Joko Pramono di depan Bapak ya? Enggak, waktu itu kalau duit dari saya. Duit dari Bapak yang menyerahkan beliau, Pak Joko Pramono. Nah, terus ada kwitansi penyerahan itu? Saya kurang paham. Yang artinya sama itu duit itu masih KUD kan. Duitnya diserahkan kita Pak Joko, yang menyerahkan Pak Joko. Oh, Pak Joko. Karena seorang anggota dewan kan monggo. Iya, Pak Joko Pramono anggota dewan itu ya. Iya. Nah, jadi makam itu sendiri sampai saat ini belum dibelikan. Itu kurang paham, Pak. Makanya saya sebagai ya dikatakan di sini tokoh
juga nggak pernah diajak musyawarah, nggak pernah diajak ini. Pun masalah desa pun saya nggak tahu menahu. Untuk artinya kinerja masalah desa ini juga saya nggak tahu menahu. Makanya kan kalau saya suruh numbur nanyakannya kan nggak mau. Sedangkan kawan saya ini kan banyak, jangan saya aja. Iya. Jadi enggak, sepengetahuan Bapak sudah adakah makam yang selain yang dulu, makam baru gitu? Saya belum dengar Pak ini Pak. Belum dengar. Sudah beli ya, Belum dengar Pak ya. Sudah berapa lama duit itu diserahkan? 1 tahun Pak. Sudah 1 tahun. Jadi semenjak Bapak Sumardi itu baru menjabat ya? Sudah dapat setahun lah. Dapat setahun menjabat ya. Jadi yang mengetahui penyerahan duit itu semua anggota Pak ya? Kalau duit itu disepakati Pak. Enggak, artinya semua anggota menyepakati dan mengetahui duit itu diserahkan ke desa melalui Pak Sumardi untuk pembelian makam. Pak Joko ke Pak Sumarlan. Pak Sumarlan. Oh, Sumarlan ya. Untuk pembelian makam. Itu pun atas permintaan Pak Sumarlan sendiri. Ya. Berapa ini sih? 100 juta itu perkiraan dapat berapa hektar sih? Ya paling enggak kalau di situ paling enggak seperempat Pak. Seperempat hektar ya. 100 juta ya. Jadi hingga saat kalau artinya kan lahan dekat situ paling enggak ya itu udah artinya kan ya sekitar 100 juta itu Pak. enggak, jadi awalnya pemberian uang itu persyaratan itu dia membuatkan surat untuk dijual tanah itu. Bukan. Yang permintaan. kalau Pak Sumar cuman membikinkan surat, memunculkan surat baru itu. Memunculkan surat baru. Pengurusan karena surat itu hilang. Artinya minta memunculkan surat baru. Kan sertifikat. Ya. Itu aja. Persyaratan itu minta duit 100 juta untuk pembelian makam. Oh gitu. Karena untuk desa, desa hukum juga untuk pemilikan di situ makanya dikasih untuk ini. Ada berapa anggota KUD? Anggota banyak Pak, ini berapa desa Pukung, Bukit Raya, terus Bau Gunung Sari ya. Ya, oke. Bapak siapa namanya aslinya Pak? Juwadi aja. Oke. Makasih banyak Pak ya. Oke itu Pak. Oh, pernah nih 1 juta. Benar 1 juta ya. Terus sudah dibelikan ke tanah makamnya Pak? Itu sudah, tapi kurang kan 150 juta. Kurang duitnya. Oh, di sebelah bagian mana Pak? Lah ini nggih tampung bangun PAD iki. Sing 20 juta. Sing 30 tak nggih nambah. Jadi pembelian sudah dibelikan berapa hektar itu Pak? Berapa? Seperempat hektar Pak ya. 150 juta. 150. DP 70. DP 70. Berarti belum lunas ini. Ya belum Sampai sekarang. sampai sekarang. Baru di DP 70. Nah terus yang 30-nya kemana? Apanya? Yang 100 juta itu. Kan 100 juta. Kurang dikei Pak. Enggak, 50. masih dikasih 50 Iya. oleh Pak Joko. Benar. Masa Allah. Lah aku loh tambahan wis hubungan apik mosok ngapusi. Iya. Jadi benar berarti cuman hanya dikasih 50 juta. 50 juta. Karena menurut beberapa anggota yang saya wawancara mengatakan uang itu 100 juta bulat yang Yo koyoke yang ngono Mas Kok. Iya. Tapi kan bukti ini 50. cuman hanya 50 yang disampaikan ke Bapak. Jadi artinya 50 juta kurang 50 juta lagi Pak ya. Oke. Dengan Pak Kades Sumarlan ya. Kades Desa Pugung. Tapi iya loh Mas. Lah Jadi benar Pak ya udah dibelikan Pak ya. iya. Seharga 150 juta, cuman masih DP 70. 10 yang dari KUD 30, yang 20 untuk pembangunan PAD. Yang dari KUD 30. Iya, yang taruh sana. Yang taruh sini 20. Dari KUD. Oh, bukan di makam semua. Bukan. Tetapi ujungnya piye malah kepikirannya Pak Kepala Desa. Iya. Jadi artinya uang 50 itu Karena saya berani ngambil tanah itu karena dia nunggu itu.
Jadi uang 50 itu tidak dibelikan makam semua, melainkan dibangunkan ini Pak ya? Pak? Apa namanya nih Pak? PAD, PAD, penghasilan hasil desa. penghasilan hasil desa. Sudah berapa lama uang itu diterima Pak? Kira-kira tanggal berapa Bapak menerima? Oke, tanggalnya nggak perlu lah, bulan sama tahunnya. Terus suwi lali ya. Udah ada 1 tahun Pak ya? Ya, pokoknya payune kapan itu? Kalau payunya saya juga kurang tahu. Suwi ya. Gitu Pak ya. Jadi yang punya tanah juga kan ke rumah jadi saya juga nggak penak tak saja ini kurang luangnya. Iya. Makanya nunggu pasar itu penghasilan pasar itu untuk itu alasan kami. Untuk nambah tanah kuburan itu, tanah makam itu. Terus alasan Pak Joko memberikan 50 juta itu apa Pak? Alasannya Mm-mm. ya untuk mas Kan Bapak mintanya 100 juta untuk beli tanah makam. paling sementara ini dulu. Kata dia. Ya enggak paling loh. Paling dia nggak ngomong apa-apa, cuman hanya memberikan duit 50 juta itu aja ke Bapak. Oke. Pak Joko apa sih namanya? Pak Joko apa? Pak Joko. Pak Joko. Anggota dewan itu Pak ya? Iya. Ya. Sok ngerti. Iya. Yang tinggal di Perumnas Pak ya? Rumahnya. Lunas. Makasih Pak Kades ya atas informasinya. Ya mudah-mudahan ini bisa ada titik temunya atas semua ini. Pak Kades, selamat siang.